Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang Pak Guru cintai, pagi hari ini atau siang hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi lanjutan kita, yaitu tema 7. Anak-anak sekalian akan Pak Guru ajak untuk bersama-sama mempelajari tentang perkembangan teknologi transportasi. Apakah anak-anak sudah pernah mengetahui atau apa itu jenis-jenis transportasi yang sering kalian lakukan, kalian temukan di lingkungan kalian masing-masing? Tentunya Pak Guru akan menyampaikan dari awal bagaimana transportasi itu menjadi sesuatu yang penting bagi kehidupan kita, mulai dari zaman dulu sampai pada teknologi yang canggih pada saat ini. Anak-anak sekalian, bahwa perkembangan teknologi transportasi itu mengalami peningkatan yang sangat pesat. Bisa dibayangkan ketika zaman dulu transportasi itu sesuatu hal yang sangat langka. Jadi transportasi itu menjadi sesuatu yang istimewa. Coba bayangkan, seandainya kita akan bepergian ke suatu tempat yang jauh sekali, kita memerlukan alat atau sarana yang bisa membantu kita untuk sampai tujuan. Apalagi kita membawa sebuah barang atau suatu barang yang banyak, ketika kita dibawa, barang tersebut dibawa dengan tangan kita, tenaga kita tentunya akan mengalami beban yang sangat berat, sehingga manusia terus berpikir bagaimana menciptakan alat atau sarana yang bisa membantu pekerjaan supaya pekerjaan itu mudah, kemudian cepat selesai, dan terciptalah sebuah alat-alat transportasi yang mana bisa membantu manusia untuk melakukan sesuatu sehingga tercapai atau lebih cepat dan sebagainya. Anak-anak sekalian, bahwa perkembangan teknologi transportasi ini berawal dari dulu sudah ada ketika zaman dulu. Dulu yang namanya transportasi tradisional. Transportasi tradisional zaman dulu kenapa disebut sebagai transportasi tradisional? Karena pada zaman dulu itu sebuah alat transportasi itu diciptakan manusia atau bisa dari berbagai cara atau dari barang. Yang pertama, dimulai dari zaman dulu ada menggunakan hewan peliharaan seseorang, hewan peliharaannya, contohnya kuda, kemudian ada kerbau, dan sebagainya. Itu adalah salah satu hewan yang bisa membantu kita dijadikan sebagai alat transportasi tradisional. Kemudian di samping ada hewan, juga manusia terus berpikir bagaimana menciptakan alat transportasi supaya bisa membantu manusia, tetapi dalam skala tradisional. Contohnya ketika zaman dulu, manusia menciptakan alat transportasi yang berupa dokar. Nah, tidak hanya kudanya yang dipakai untuk mengangkut barang-barang, karena kuda ketika mengangkut barang-barang itu mempunyai daya yang terbatas, tenaga yang terbatas, sehingga manusia berpikir kemudian ciptakanlah gerobak, atau kalau ditarik oleh kuda itu namanya, kalau kita kenal sebagai
dokar atau andong. Apakah kalian pernah lihat andong atau pernah menaiki andong? Sampai saat ini di Yogyakarta banyak sekali. Itu andong, itu adalah salah satu jenis alat transportasi tradisional. Kenapa disebut sebagai tradisional? Karena alat transportasi tersebut tidak menggunakan mesin, tetapi menggunakan kuda sebagai penariknya. Kemudian jenis lain, kita ketahui bahwa di Indonesia ini adalah negara kepulauan, sehingga airnya itu juga sangat banyak di samping daratan. Ketika menuju antara pulau yang satu dengan pulau yang lain dan melewati lautan, maka perlu juga dibantu oleh alat transportasi laut. Ketika zaman dulu, pada zaman tradisional, belum modern seperti ini, maka manusia menciptakan alat transportasi laut secara tradisional. Contohnya adalah perahu layar. Pernah kalian lihat perahu layar? Perahu layar itu bisa berjalan tanpa adanya mesin, tetapi menggunakan tenaga angin sebagai energinya. Itu salah satu alat transportasi tradisional yang ada di laut. Ketika di sungai-sungai, ketika di pulau-pulau di luar Jawa, kemudian antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, itu tidak ada jalan ke daratnya, kemudian harus melewati sungai, maka sampan. Pernah melihat sampan? Nah, ini dia sampan. Seperti ini sampan. Itu harus melewati sungai dan sebagainya untuk sampai ke daerah yang lain. Itu di luar Jawa banyak sekali. Kemudian udara dulu belum ada kemungkinan, sehingga kalau zaman dulu masih tradisional, itu alat transportasi lebih menggunakan laut atau menggunakan darat dan alat sebagainya. Kemudian anak-anak sekalian yang Pak Guru cintai, kebutuhan manusia untuk berpergian semakin lama semakin meningkat. Apalagi zaman sekarang, mobilitas manusia semakin cepat, semakin membutuhkan waktu yang sangat efektif. Atau tidak, kalau kita tidak cepat, berpikir cepat dan melakukan sesuatu yang cepat, maka kita akan ketinggalan, sehingga itu sangat berpengaruh dengan alat transportasi yang akan kita gunakan. Kalau sekarang sudah modern seperti ini, maka sesuai seiring dengan perkembangan zaman, maka terciptalah mobil. Mobil pun ketika zaman dulu dengan zaman sekarang sudah berbeda tentunya, kecepatannya, modelnya, kemudian mesin-mesinnya dan sebagainya, itu tentunya mengalami perkembangan yang cepat. Kalian bisa lihat di media-media elektronik bagaimana atau apa mobil alat transportasi, apakah ketika dulu mobil atau mobil-mobil zaman dulu dengan sekarang tentunya sangat jauh berbeda. Sampai saat ini transportasi aneka jenis transportasi atau mobil itu macam-macam. Kemudian transportasi laut juga banyak sekali. Sekarang sudah ada speedboat yang lebih cepat, ada kapal namanya kapal feri untuk penyeberangan antar pulau ke pulau. Kalian anak-anak pernah ke Bali atau ke Sumatera? Itu juga ada kapal feri. Kapal feri ini digunakan untuk penyeberangan antar pulau yang dekat. Kemudian lebih besar lagi juga ada banyak sekali. Kapal pesiar, kapal yang besar-besar, itu juga semuanya sudah memakai mesin.
Karena seiring dengan kebutuhan manusia untuk mobilitas yang tinggi sehingga memerlukan alat transportasi yang efektif, yang lebih cepat dan bisa mengangkut barang-barang yang lebih banyak. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, maka terciptalah pesawat terbang. Pesawat terbang itu diciptakan karena kebutuhan manusia yang sangat-sangat dibutuhkan manusia untuk semakin cepat. Kalau zaman dulu antara kita kalau pergi ke kota lain, contohnya ke ibu kota Jakarta, mamanya dari Jogja menuju ke Jakarta memerlukan waktu sekitar 12 jam seandainya. Dulu memakai mobil. 12 jam itu adalah waktu yang sangat-sangat lama dan sangat-sangat melelahkan. Tetapi ketika sekarang sudah ada perkembangan zaman, maka manusia, masyarakat lebih memerlukan alat transportasi yang lebih cepat, hanya beberapa jam. Contohnya memakai pesawat terbang. Tentunya waktu ini sangat-sangat bermanfaat bagi manusia atau kita seseorang yang memerlukan, yang melakukan kegiatan yang sangat banyak. Karena ada di kereta api juga salah satu jenis transportasi darat. Kereta api, coba bayangkan anak-anak sekalian, sekali tarian kereta api bisa mengangkut menarik barang manusia sekian ratus. Itu kan sangat-sangat efektif sekali. Begitu anak-anak sekalian, apakah anak-anak pernah naik kereta api? Pernah ya? Kalau pernah, atau siapa yang belum anak-anak sekalian? Yo, yang belum. Wah, yang belum itu mencoba. Yang belum mencoba naik kereta api, bisa di daerah Tugu, stasiun Tugu bisa. Ya, yang dekat-dekat saja, ke Jogja, ke Purworejo, pakai Pramex tentunya. Ke Jogja, ke Solo, itu banyak yang dekat-dekat. Atau nanti diajak ayah, ibu ke suatu kota yang agak jauh, naik kereta api, bisa merasakan, oh seperti ini rasanya alat transportasi kereta api. Alat transportasi darat yang berupa kereta api tersebut juga mengalami perkembangan. Dari dulu kereta api itu pakai tenaga uap. Wah, tuk seperti ini. Asapnya banyak sekali. Kemudian jalannya lambat sekali. Tuk sampai jalan. Antara sini sampai Jogja sampai ke kota Bandung misalnya, itu waktunya lama sekali. Karena bahan bakar yang dipakai adalah bahan bakar tenaga uap, jadi lambat. Tetapi sekarang beda lagi. Semakin nyaman gerbongnya, AC semua, dingin. Tanpa terasa sudah sampai kota Bandung. Tanpa terasa sudah sampai di Jakarta dan sebagainya. Jalannya lurus. Seperti itu. Itu kereta api. Kemudian tidak, di dalam kereta api dulu kotor semua, banyak yang kotor. Semua penumpang boleh naik. Ada orang jualan nasi goreng, jualan apa, ada semuanya. Pengamen bisa masuk, itu dulu. Sekarang tidak boleh, steril, bersih. Tidak boleh ada penjual yang masuk kereta api, hanya penumpang. Sehingga kesehatan kita juga terjaga. Itu di kereta api. Itu juga mengalami perkembangan teknologi transportasi yang sangat-sangat signifikan. Itu anak-anak sekalian, pernah kalian kereta api, naik kereta api? Atau belum, minimal lihat. Datang. Oh itu toh. Tapi Pak Guru yakin, karena kalian tinggal di Yogyakarta, pasti sudah pernah lihat kereta api. Itu anak-anak sekalian. Kemudian anak-anak sekalian, setelah Pak Guru mengajak kalian sama-sama belajar di subtema pembelajaran 1 dan 2, maka Pak Guru ajak kalian untuk ke pembelajaran berikutnya. Apa itu? Silahkan. Ya dibuka, sudah disiapkan toh bukunya? Atau bahkan mungkin kalian sudah membaca. Oh ini toh tema 7-nya.
subtema 4, pembelajaran 1 dan 2 toh. Sekarang kalian coba dibuka pembelajaran ketiga. Sudah? Sudah dibuka? Ayo dibuka sama-sama. Pembelajaran ketiga itu masih ada kaitannya dengan kereta api. Kalian bisa lihat di media-media elektronik, di TV mungkin bahkan ada. Kemudian kalau sekarang sedang mungkin di YouTube itu bagaimana model-model kereta api itu antara negara yang satu dengan negara yang lain berbeda-beda. Sesuai dengan kondisi lingkungannya sekitar. Kemudian sebagai contohnya, kalian coba lihat ketika kereta api yang ada di luar negeri, contohnya di Jepang, itu secara fisiknya itu berbeda dengan apa yang ada di Indonesia, sehingga itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Begitu. Nanti kalian bisa apa? Bisa lihat di pembelajaran 3, kalian baca-baca betul ya, diulang-ulang kembali perkembangan teknologi transportasi. Begitu ya. Ini adalah pembelajaran ketiga. Saya kira Pak Guru untuk tema 7 subtema 4 pembelajaran 1, 2 dan 3 Pak Guru akhiri cukup sampai di sini. Nanti Bu Guru akan menyampaikan tema berikutnya, pembelajaran berikutnya di subtema 4. Ya, tapi pesan Pak Guru, kalian tetap semangat, kalian tetap belajar, walaupun kalian tetap di rumah, bukan berarti kalian berlibur, ya. Tetapi sekolah memberikan waktu pada kalian untuk belajar di rumah karena kondisi yang mengharuskan seperti itu. Tapi pesan Pak Guru, belajar di rumah itu kalian di rumah bukan berarti jalan-jalan, tetapi kalian harus tetap di rumah, menjaga kesehatan, gitu ya, menjaga kesehatan, kemudian menjaga kebersihan, pola makan yang bervitamin, itu bisa meningkatkan kesehatan kalian. Sehingga kalau kalian sehat, maka kalian akan menjadi daya imunnya semakin kuat. Begitu ya, anak-anak sekalian. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.